Kita tidak bisa balas kebaikannya hanya dengan kita beri hidup kita membawa pujian pengagungan bagi Dia. Kita kepada Tuhan. Ini kami Tuhan, kami bawa hidup kami di atas mezbah sebagai persembahan yang kudus, yang hidup dan berkenan di hati Tuhan. Dan hari ini kami mau memperingati Tuhan, duduk sehidangan dengan Engkau dalam perjamuan kudus, bersekutu dengan Engkau Tuhan. Kami dimeteraikan oleh kasih karunia-Mu, oleh tubuh dan darah-Mu. Engkau mengangkat kami dari kegelapan kepada-Mu yang ajaib. Sebab kasih-Mu Tuhan luar biasa dalam hidup kami. Ini doa kami, ini iman kami di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Tiada yang seperti Engkau, kuasa-Mu mengubah hidupku, kasih-Mu tak berkesudahan, nyata di dalam hidupku. Tiada yang seperti Engkau,
Engkau Tuhan Yesus, bahwa di bawah kolong langit ini hanya satu nama kami beroleh keselamatan, yaitu dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Allah yang dahsyat, Allah yang perkasa, sekali lagi yang bangga punya Tuhan Yesus, katakan amin. Berapa banyak yang mau bersorak-sorai lebih lagi bagi Tuhan Yesus? Lambaikan tangan bersama-sama dengan saya. Ya Yesus yang bangkit, Yesus yang hidup, yang naik ke surga, menyediakan tempat bagi setiap kita. Haleluya.
mau ambil bagian yang terbaik, yaitu duduk di kaki Tuhan, mendengarkan isi hati Tuhan, berbicara pagi setiap kami. Dan kami percaya Tuhan, janji-Mu lah kekuatan kami Tuhan Yesus. Firman-Mu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Kau Bapa yang selalu mengerti.
yang kami hadapi hari-hari ini Tuhan, ini deklarasi kami bahwa kami tetap percaya kepadamu Tuhan. Kami tidak akan pernah jauh meninggalkan Engkau Tuhan. Kami tidak akan pernah lari dari Engkau Tuhan, tetapi kami akan tetap bersama dengan Engkau Tuhan. Kami sungguh percaya kepadamu ya Tuhan. Engkau Allah yang luar biasa dalam kehidupan kami, Allah yang memulihkan, Allah yang bertanggung jawab atas kehidupan kami, Allah yang menjaga kami, Allah yang selalu ada bersama dengan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Sebentar kami mau duduk diam dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami mau belajar tentang kebenaran-kebenaran firman-Mu Tuhan. Biar firman yang ditaruh pada sore malam hari ini menjadi kekuatan bagi kami, menjadi rema di dalam kehidupan kami semua Tuhan. Urapi kami semua Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu ini Tuhan. Biar hamba-Mu yang menyampaikan dan anak-anak-Mu yang mendengar semuanya diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan pada sore malam hari ini, ada jiwa baru. Ayo yang jiwa baru, angkat tangannya jiwa baru. Jauh-jauh dari Lampung di saudara, luar biasa di saudara. Haleluya. Saya percaya tetap sehat Ibu. Bapak Tara juga tetap sehat. Haleluya. Nah saudara, hari ini kita akan belajar. Ada satu tema yang akan kita pelajari bersama saudara. Apa temanya? Kira-kira saudara taat ya sama panggilan Tuhan? Halo? Saya mau tanya nih saudara. Ini sebelum, ini kan bicara tentang ketaatan akan panggilan Tuhan, ya. Saya bertanya dulu nih. Saudara yakin nggak bahwa saudara itu merasa bahwa ini dipanggil Tuhan untuk melayani Tuhan? Halo? Amin. Amin. Bukan amin. Bukan itu jawaban enggak. Percaya apa enggak? Yakin apa enggak? Bahwa yes, bahwa aku ini ada di sini memang panggilan. Bukan karena untuk gagah-gagahan, bukan karena untuk ini kemauanku sendiri, bukan karena ya sudahlah daripada nggak pelayanan, malu-maluin aja, bukan karena ya sudah pokoknya namanya juga orang Kristen yang melayani Tuhan lah. Nah kalau orang model begini saudara, dia nggak yakin bahwa dia itu mengalami atau dia mendengar suara Allah untuk dia melayani Tuhan. Kenapa? Ketika kita jadi orang percaya, ketika kita jadi ikut Tuhan Yesus saudara, itu bukan karena ada orang lain yang menjadikan kita jadi orang Kristen saudara, karena itu adalah calling dari Allah itu sendiri. Ini adalah panggilan dari Allah itu sendiri, sehingga yang membuat kita ada bersama-sama melayani di tempat ini. Katakan amin. Amin. Siapa di sini jadi orang Kristen dan dia merasa bahwa ini adalah panggilan apa? Bukan Kristen keturunan kan? Karena orang tuaku Kristen, maka aku jadi Kristen. Karena nenek moyangku Kristen, maka aku juga jadi orang Kristen. Bukan itu ya? Awalnya gitu Pak. Awalnya gitu. Tapi setelah itu, aku tahu ada calling from God. Ada panggilan dari surga bahwa aku akan terus berjalan bersama dengan Tuhan, dan aku akan terus melayani Tuhan sampai akhir. Katakan amin. Amin. Katakan kanan kirinya, sampai akhir. Sampai akhir. Saya mau bilang jangan berhenti di tengah jalan. Jangan pernah berhenti di tengah jalan. Sudah, katakan amin. Amin. Katakan kanan kirinya, jangan berhenti di tengah jalan. Nanti ketabrak. Amin saudara. Tapi saya mau sampai akhir hidup kita melayani Tuhan.
Katakan amin, saudara. Nah, saudara, hari ini kita belajar ketaatan kepada panggilan Allah. Matius 4 ayat 18 sampai dengan 22. Kita baca sama-sama 1, 2, 3, saudara. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur Danau Galilea. Siapa yang pernah ke Danau Galilea? Rakat. Masa Tanjung Priuk, sekali-sekali ke Danau Galilea, jangan ke Danau Cincin terus. Amin, saudara. Katakan nantinya, saya pasti pergi ke sana. Lalu ia melihat 2 orang bersaudara. Siapa? Simon yang disebut Petrus, kemudian dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Betul ya? Ayat 19, 1, 2, 3. Yesus berkata kepada mereka, marilah ikutlah aku, kamu akan menjalankan manusia. Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikut dia. Dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula 2 orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedius dan Yohanes saudaranya bersama siapa? Ayah mereka Zebedius sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka. Ayat 22. Dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya, lalu mengikut dia. Katakan amin. Amin. Nah, saudara, dari Matius 4 ayat 18 sampai dengan 22 ini kita belajar, saudara, bahwa panggilan Tuhan itu bukan hanya ada di dalam perjanjian lama, bukan hanya ada di dalam perjanjian baru saja, saudara, tetapi di masa kini panggilan Allah itu tetap berlaku. Amin, saudara. Saya yang dahulu gak kenal Tuhan, saudara, tapi ada calling dari Tuhan. Ikut aku. Maka saya ikut, saudara. Dan banyak beberapa orang, teman-teman saya, yang tadinya tidak percaya kepada Yesus, dan dia tahu ada panggilan Tuhan, saudara. Dia tahu ada calling dari Tuhan, maka dia berangkat juga. Maka dia pergi mengikuti Yesus, saudara. Perhatikan baik-baik. Latar belakang penulisan kitab ini yang luar biasa nih, saudara. Matius 4 ayat 18 sampai dengan 22 adalah prinsip ketaatan terhadap otoritas. Ya. Prinsip ketaatan terhadap otoritas. Katakan amin. Amin. Nah, memperlihatkan bagaimana Yesus memanggil murid-muridnya yang pertama, yaitu Simon, Andreas, Yakobus, dan Yohanes. Mereka meninggalkan segalanya dan mengikuti dia. Dan inilah gambaran ketaatan radikal kepada panggilan ilahi. Ini harus ada sama kita, saudara. Kita pelajari bersama. Ada apa di situ, saudara? Mengapa ketaatan kepada panggilan Allah begitu penting dalam kehidupan orang percaya? Yang pertama apa? Panggilan Allah, sifatnya itu apa? Pribadi dan penuh otoritas. Sifatnya itu pribadi dan penuh otoritas, penuh kuasa. Pada waktu saya mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, saudara, saya tahu ada calling dari Tuhan, ada panggilan dari Tuhan untuk saya. Amin. Waktu dia katakan baca Alkitab, baca Alkitab, baca Alkitab pada saya pada waktu itu, dan saya tahu ini adalah panggilan Tuhan, saudara. Panggilannya itu bersifat pribadi kepada saya. Betul, saudara? Hanya pribadi ini. Lalu perlu otoritas gak? Otoritas itu yang mengubah kehidupan saya, saudara. Otoritas itu yang mengubah pola pikir saya. Otoritas itu yang mengubah jalan hidup saya, saudara. Otoritas itulah yang mengubah sejarah hidup saya. Sehingga apa yang terjadi? Ya, saudara lihat ini modelnya. Amin, saudara. Saya tahu bahwa panggilan Allah itu sifatnya itu pribadi dan penuh otoritas. Dikatakan di ayat 18. Coba dibuka handphonenya, saudara. Di ayat 18-nya, ayat 18 sudah ketemu. Dan ketika Yesus sedang berjalan
Galilea. Kemudian ia melihat 2 orang bersaudara. Siapa namanya? Simon yang disebut Petrus, kemudian dan Andreas saudaranya. Mereka ngapain? Sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka siapa? Penjala ikan. Lalu ayat 19 bilang begini, Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Perhatikan baik-baik saudara, Yesus itu datang secara langsung. Dan itu sifatnya pribadi. Dan panggilan Tuhan ini bukan hanya sekedar panggilan biasa, tapi panggilan ini penuh dengan otoritas, saudara. Sehingga orang yang mendengarnya itu dituntut untuk respon yang total juga. Bahasanya ini adalah radikal, saudara. Radikal bukan radikal yang negatif, saudara. Kenapa? Karena pada akhirnya mereka mengikut dia. Otoritas inilah yang membuat mereka ayo tinggalkan semuanya. Otoritas inilah yang akhirnya mereka mengikut Yesus, saudara. Saya tahu di dalam diri kita semuanya ada otoritas, saudara. Ada otoritas ilahi. Katakan amin. Itu sebabnya kita melayani Tuhan di tempat ini. Kenapa? Karena ada otoritas ilahi yang hidup di dalam kita. Amin. Sifatnya adalah panggilan yang sangat pribadi atas kepada kita semua, saudara. Jadi memang ada yang korporat, saudara, tapi ada yang pribadi. Nah, dalam konteks Matius 14 ini, saudara, ini adalah pribadi banget. Sangat pribadi Tuhan memanggil saudara. Hai Simon, hai Andreas, ikut aku. Dia nggak ngomong, hai semua manusia ikut aku. Enggak, dia pribadi. Ini penginjilan pribadi, saudara. Katakan amin. Dan saya berharap bahwa kita semua punya panggilan itu, saudara. Panggilan khusus dari Tuhan, dan itu adalah sifatnya pribadi dalam diri kita. Amin. Makanya dikatakan, dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, Yesus melihat 2 orang bersaudara, Simon yang disebut Petrus dan Andreas. Lalu apa kata Tuhan? Mari ikut aku. Aku bukan lagi penjala ikan. Aku akan jadikan engkau berdua menjadi penjala manusia. Ini sifatnya pribadi, saudara, bukan korporat. Kalau korporat dia pakai yang namanya saudara. Tapi kalau ini sifatnya pribadi, masing-masing kita, saya tahu ada panggilan Tuhan dalam hidup kita. Sehingga saudara ada di tempat ini, melayani di tempat ini, datang ke tempat ini walaupun hujan deras di luar sana. Betul, saudara? Bahkan banjir pula gitu kan. Karena ada nyanyiannya bilang begini nih, saudara. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Meskipun badai, meskipun banjir, saudara. Amin. Meskipun badai silih berganti, Komsel nggak datang. Kenapa? Gerimis pak. Bapak tahu nggak, pendeta? Kalau saya kena setetes air hujan, itu saya langsung sakit, pendeta. Siapa di sini yang selalu kena tetesan air dan tetap sehat? Tetesan air hujan, tetap sehat kan? Aman-aman aja kan? Sering kali saya dengar begitu, Pak, saya kalau kena setetes air hujan, air gerimis, saya langsung sakit loh Pak pendeta. Kadang-kadang kita mengutuki diri kita sendiri, bahwa ketika kena air hujan aku sakit. Padahal biasa-biasa aja sudah. Yang membuat sakit kan mindset kita sudah. Padahal kalau kena air hujan, kalau saudara nggak percaya, hujan-hujan aja ke sana. Sakit nggak? Biasa-biasa aja, malah makannya nambah. Udah makan nasi, makan super mie. Kenceng kan saudara? Amin, semangat. Kenapa? Karena hujan-hujanan, saudara. Bukan membuat kita sakit, tetapi membuat kita semakin semangat, saudara.
Amin. Ini panggilan Tuhan. Dan si Simon sama Petrus itu, saudara, itu benar-benar dia ngerti, tahu bahwa ini adalah sebuah ketaatan akan Tuhan. Otoritas Tuhan itulah yang menjadikan mereka itu taat. Makanya kalau orang yang gak taat, berarti dia sedang melawan otoritas itu. Di setiap kita, pribadi lepas pribadi, itu ada otoritas ilahi ada di dalam hidup kita, saudara, yang membuat kita akhirnya berubah, yang akhirnya kita pola pikir kita diubahkan, gaya hidup kita diubahkan, cara bicara kita diubahkan, cara kita mendengar itu juga diubahkan, cara kita melihat itu juga diubahkan, cara kita berpikir juga itu diubahkan. Kenapa? Ada Roh Allah di dalam hidup kita. Amin. Dan Roh Allah inilah yang membuat kita menjadi pribadi yang taat akan panggilan Tuhan. Katakan amin, saudara. Amin. Dan biar panggilan itu tetap ada dalam hidup kita dan kita taat sampai mati. Katakan kanan kirinya, sampai mati. Sampai mati. Jangan di baru pelayanan ada masalah, bubar. Ada bubar, saudara. Ini yang seringkali terjadi, saudara. Betul? Oh, gue gak mau melayani lagi. Loh kenapa? Gue udah berhenti aja pelayanannya. Loh kenapa? Gitu, saudara. Saya mau bilang dimanapun kita berada, kemanapun kita pergi, di situ pasti ada masalah. Dan kita gak bisa menghindari permasalahan yang ada, saudara. Betul ya? Masalah itu tetap ada dalam hidup kita. Mau kita di dalam komunitas, mau kita ada di dalam gereja, mau kita ada di kantor sekuler, maupun kita ada di dalam keluarga, tetap ada masalah. Dalam hubungan pertemanan, dalam hubungan suami istri ada masalah nggak? Pasti ada. Kenapa? Inilah kehidupan. Tapi orang yang tahu di dalam dirinya adalah Roh Allah yang penuh dengan otoritas ilahi, dia dapat menyelesaikan masalahnya dengan baik dan benar. Amin. Yang itu yang pertama. Yang kedua dikatakan begini. Mengapa ketaatan pada panggilan Allah itu begitu penting dalam kehidupan orang percaya? Tanggapan yang taat itu tidak menunda. Perhatikan baik-baik. Ayat 2. Ayat 20 dibilang begini, ayat 20-nya. Coba dibuka ayat 20-nya. Ayat 20, Matius 4, ayat 20. Lalu mereka pun menunda. Sudah ketemu semua? Matius 4 dari ayat 18 sampai dengan 22. Kita baca di ayat 20-nya. Lalu mereka menunda. Betul ya? Segera atau menunda? Lalu mereka menunda-nunda, nanti aja pak, gitu kan? Nanti aja bos, gitu kan? Padahal udah ada perintah, ikut aku, tunggu aja dulu. Ikut aku, nanti dulu ya, aku izin sama orang tua aku dulu. Saudara, saya mau bilang begini. Kalau saya pada waktu terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, lalu saya izin sama orang tua, kira-kira menurut saudara diizinin nggak? Makanya biar kita untuk mengikut Yesus, ya kan? Untuk mengikut Yesus, ada yang bilang gini, aku izin dulu ya sama orang tua aku mau pergi dulu ke situ ya, aku mau ke sini dulu ya, nggak jadi. Betul, saudara? Makanya dikatakan begini, lalu mereka pun, siapa itu mereka? Simon Petrus sama Andreas. Lalu mereka pun segera, sama siapa lagi? Ada Yohanes, ada anaknya Zebedeus di situ, saudara, betul? Nah, lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya, meninggalkan
pekerjaannya, meninggalkan segala sesuatu yang dikerjakannya, saudara. Untuk apa? Untuk mengikut Yesus. Makanya untuk mengikut Yesus itu jangan ditunda-tunda lagi. Kalau dia disuruh pelayanan, kamu nanti pelayanan ya di sini ya, ya jadi asal kita jadi apa? Oh iya Pak, puji Tuhan, kami terima panggilan itu, tapi maaf kami mau doa puasa dulu. Lebay. Menerima tapi bungkusannya rohani, ditolak tapi bungkusannya rohani, itu ya. Tolakannya bagus kan? Kami mau doa puasa dulu. Rohani banget kan? Amin. Kalau itu terjadi di tempat ini, saya cuma bilang begini, oke gak apa-apa. Bapak sama Ibu doa puasa aja. Puasa 40 hari, 40 malam, gak usah makan, gak usah minum. Mati dong Pak, yes mati aja. Amin saudara, betul ya. Kenapa bisa begitu? Ya karena untuk panggilan Tuhan segera, itu sifatnya penting. Amin. Bukan sifatnya biasa-biasa aja. Ini sifatnya ini penting. Maka Simon Petrus, kemudian Andreas, kemudian anak Zebedeus, lalu ada Yakobus di situ, ada Yohanes di situ, segera meninggalkan jalan mereka, segera meninggalkan pekerjaan duniawi mereka, segera meninggalkan segala sesuatu yang ada di dalam pekerjaan mereka, segera meninggalkan apapun yang mereka kerjakan. Dan mereka tidak tunda-tunda. Makanya di ayat 22 bilang begini, dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya, lalu mengikut dia. Saudara, untuk ikut Yesus kadang-kadang kita harus tinggalin keluarga kita juga, saudara. Betul? Saya harus meninggalkan keluarga saya untuk ikut Yesus. Walaupun dibilang anak durhaka lah, anak yang gak berbakti lah, itu ikut Yesus, saudara. Pada waktu saya ikut Yesus dan meninggalkan semuanya, meninggalkan pekerjaan saya, meninggalkan keluarga besar saya ikut Yesus, saudara. Dan apa yang terjadi? Disitulah Yesus mempermak saya, merubah pola pikir saya, merubah kehidupan saya, saudara. Sampai akhirnya saya menjadi pribadi yang kuat, rohaninya sudah kuat, keimanannya sudah kuat. Maka Yesus mengatakan, aku utus engkau ke sana. Penginjilan dimulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ujung bumi, tetapi dimulai dari keluarga. Kenapa? Karena saya sudah dikasih bekal sama Tuhan. Keimanan yang kuat, kedewasaan rohani yang luar biasa, saudara. Ada karunia-karunia rohani, saudara. Itu Tuhan sudah berikan atas saya. Ketika semuanya sudah oke, sudah lengkap, pergi. Jadikan keluarga murid Yesus, saudara. Amin. Itu yang Tuhan perintahkan untuk mereka murid-muridnya, tinggalkan semuanya. Dan respon dari murid-muridnya apa? Segera meninggalkan jalannya, segera meninggalkan perahunya, dan segera meninggalkan ayahnya. Amin, saudara. Amin. Saudara, ini harus ada dalam hidup kita. Tanggapan kita, respon kita itu tidak menunda-nunda. Tapi ketika ada panggilan, yes langsung. Gak usah pikir-pikir panjang lagi. Ini melayani Tuhan ini benar gak ya? Melayani Tuhan benar gak ya? Nah, orang melayani Tuhan kok nanya-nanya? Betul, saudara? Makanya gak ada tuh diminta untuk melayani Tuhan di dalam satu gereja, lalu dibilang apa? Kami doa puasa dulu. Itu omong kosong, saudara. Bilang aja lu gak mau. Jadi gak usah dibungkus-bungkus pakai hal-hal yang rohani. Kami doa puasa dulu. Padahal dia gak mau bergerak, gak mau melayani Tuhan, saudara. Yang namanya melayani Tuhan, jawabannya cuma satu: siap. Amin. Apapun yang terjadi, siap. Bagaimanapun kondisinya, siap. Itu yang ada, saudara. Yang penting siap dulu. Mau bagaimanapun Tuhan panggil, siap. Disuruh melayani, siap.
jawabannya. Nggak mikir-mikir. Benar nggak ya ini ya? Benar nggak ini ya? Ini benar-benar Tuhan atau bukan ini? Itu dia sudah. Kalau itu suara Tuhan, itu pasti mendatangkan damai sejahtera. Apalagi diminta untuk melayani di rumah Tuhan. Gak usah pakai mikir-mikir, gak usah pakai doa-doa, gak usah pakai puasa-puasa segala. Udah kayak ahli Taurat, kayak orang Farisi, kayak orang Saduki. Sebentar-sebentar puasa, tapi diperlihatkan ke orang lain. Sebentar-sebentar doa, tapi ditikungkan, mengeraskan suaranya biar orang dengar gitu kan, bahwa gue lagi sembahyang, bahwa gue lagi berdoa. Itu terjadi, saudara. Amin. Yang ketiga, saya sini udah ngerti ya, bahwa mereka segera meninggalkan jalannya menunjukkan tindakan langsung. Ada respon yang cepat, saudara. Saya mau bilang begini, ketaatan yang ditunda adalah ketidaktaatan dalam bentuk yang tersembunyi. Saya ulangi lagi, ketaatan yang ditunda adalah ketidaktaatan dalam bentuk tersembunyi. Jangan ditunda-tunda lagi, namanya ya taat ya taat. Abraham, saudara, pada waktu dia dengar suara Tuhan, pergi keluar dari bangsamu ini, dari Ur Kasdim, ke tempat yang aku telah janjikan dan aku perlihatkan kepadamu. Ya kan? Anakmu akan banyak seperti pasir, seperti bintang, saudara. Abraham gak nanya kemana, apalagi gak ada GPS. Abraham nggak menunda-nunda, dia langsung berangkat, tinggalkan orang tuamu. Maka Abraham meninggalkan bapaknya Terah itu, saudara, dan pergi ke tempat di mana Tuhan sudah janjikan dan Tuhan sudah tetapkan. Walaupun dalam perjalanan dia juga nggak ngerti gua mau kemana. Yang penting taat dulu tanpa mengerti. Ini modal kekristenan kita, modal kita sebagai anak-anak Tuhan. Taat dulu, mengerti nanti. Jangan dipikirin, benar gak sih ya? Benar gak sih? Saya mau bilang begini, seandainya pada waktu Tuhan memerintahkan Abraham untuk keluar dari Ur Kasdim, lalu dia bertanya, mau kemana bos? Saya ini disuruh kemana? Gak jadi dia, saudara. Gak jadi dia menjadi bapak segala bangsa. Gak jadi, saudara. Tapi ketika dia taat, saudara, ini luar biasa, saudara. Amin. Hari ini ketika kita mendapat panggilan Tuhan, nggak boleh menunda-nunda. Yang ada, segera tinggalkan semuanya. Makanya banyak hamba Tuhan meninggalkan pekerjaannya dulu, meninggalkan pekerjaannya yang sekuler untuk apa? Full melayani Tuhan. Amin. Saudara siap ketika Tuhan bersuara kepada saudara, lalu dia memerintahkan sesuatu, apakah saudara menunda-nunda gitu kan? Apakah saudara, udah nanti aja lah, nanti aja, aku melayani Tuhan nanti aja, kalau umur 50 tahun, umurku masih 20 tahun, nanti aja lah. Umur 20 tahun enggak, saudara? Nanti aja umur 30 tahun. Nanti umur 30 tahun, udah nanti aja umur 40 tahun baru aku melayani Tuhan. Nanti umur 50 tahun, nantilah. Kalau udah umur 70 tahun, udah gitu mati. Ujungnya apa? Nggak melayani Tuhan sama sekali, saudara. Kenapa? Menunda-nunda. Murid-murid Tuhan segera meninggalkan segala sesuatunya. Amin, saudara. Yang ketiga dikatakan begini, saudara. Ayat 19. Yesus berkata kepada mereka, marilah, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan apa? Penjala manusia. Yang ketiga apa? Ketaatan membawa perubahan tujuan hidup. Kalau saudara sama ikut Yesus, kira-kira ada perubahan dalam hidup saudara? Karakternya berubah nggak? Gaya hidupnya berubah nggak? Yang dulu selalu bilang lu jual gue beli, berubah apa enggak sekarang ketika ikut Yesus? Emosionalnya berubah apa enggak?
Bagaimana dengan kedewasaan rohani? Ada peningkatan apa enggak? Bagaimana dengan pertumbuhan imannya? Ada pertumbuhan apa enggak, saudara? Karena kalau kita ikut Yesus, lalu kita mendapat ketaatan itulah yang membawa perubahan tujuan hidup kita, saudara. Amin. Karakter kita berubah kalau kita ikut Yesus. Kalau karakter kita masih sama-sama yang dulu-dulu aja, lalu pertanyaannya, lu ikut Yesus yang mana? Karena di dunia ini banyak Yesusnya. Yesus di Santos, di Brazil, di Filipina ada. Yesus nafas pemain sepak bola ada. Yesus siapa lagi tuh? Ya pemain sepak bola. Banyak, saudara. Ya kan, kalau kita pergi ke Brazil tuh, Yesus tuh banyak nama Yesus tuh. Yesus, di mana Yesus? Di pasar. Yesus, di mana Yesus? Di bar. Nah itu Yesus di Brazil, saudara. Nah kalau kita ikut Yesus Kristus, harus banyak mengalami perubahan. Amin. Orang itu akan melihat kita dan menilai kita. Dan mereka selalu katakan apa? Dasar si kafir, si murtad. Kayak gitu tuh hidupnya tuh, kayak gitu tuh hidupnya tuh. Gak jelas. Tapi saudara, ketika kita hidup benar di hadapan Tuhan, di hadapan manusia, saudara, apa kata mereka? Si Iksan sekarang gitu ya. Yang dulu main sekarang. Lebih tenang, lebih ini. Menilai semuanya. Ketika nilai saya bagus, adik saya dibaptis. Ketika nilai saya bagus, bapak saya ikut Yesus. Ketika nilai saya bagus, bapak saya ikut Yesus. Kenapa? Mereka melihat kitanya dulu. Belum melihat Yesus kan belum. Tapi melihat kitanya dulu nih, saudara. Kalau kitanya beres, kitanya bagus, nilainya bagus, mereka ikut Yesus. Orang Kristen ini memang luar biasa. Memang Tuhannya gitu. Ajaran Tuhannya memang beda. Itu, saudara. Yang dimuliakan siapa? Bukan kita. Yang dimuliakan siapa? Tuhan kita, saudara. Amin. Jadi hari ini kita harus periksa diri kita nih. Ketika kita ikut Yesus, lalu kita ketaatan kita, apakah itu membawa perubahan di dalam diri kita? Kalau kita modelnya masih seperti yang dulu, apalagi nyanyi terus tuh, ku masih seperti yang dulu, gak ada perubahan, saudara. Saya percaya orang bukan ikut Yesus Kristus. Ada gak orang yang sudah pelayanan tapi karakternya gak berubah-ubah? Ada juga, saudara. Pelayanan hanya sebagai kedok juga. Di sini gak ada, di sini orang baik semua. Katakan kanan kiri saya orang baik. Amin, saudara. Yesus tidak hanya memanggil untuk mengikutinya, tetapi untuk mengubah arah hidup kita. Yang tadinya penjala ikan, Yesus bilang apa? Aku akan menjadikan engkau menjadi penjala manusia. Ada perubahan arah hidup, saudara, ketika ikut Yesus. Amin. Yang tadinya kita tujuannya secara manusia kita, secara duniawi kita, saudara. Tetapi ketika kita ikut Yesus, apa yang terjadi? Ada perubahan pola pikir, ada perubahan gaya hidup, dan ada perubahan tujuan arah hidup kita, saudara. Jelas visinya. Amin. Menjadikan kamu menjadi penjala manusia. Ketaatan itu mengarahkan kita kepada perubahan yang benar. Amin, saudara. Jadi hari ini 3 hal ini yang harus saudara pahami. Apakah saudara benar-benar merasa dipanggil dan mengalami panggilan Tuhan? Kenapa panggilan Allah itu sifatnya pribadi dan penuh otoritas? Yang kedua, bagaimana respon kita, saudara, terhadap panggilan itu? Apakah kita taat lalu menunda-nunda atau bagaimana, saudara? Betul, saudara? Penundaan-penundaan yang terjadi adalah ketidaktaatan yang tersembunyi. Makanya ketika kita tahu ada panggilan Tuhan, segera lakukan. Amin. Lalu yang ketiga, ketaatan itu membawa perubahan tujuan hidup. Orang yang memberontak, akhirnya dia mengalami sesuatu yang gak baik di hidupnya. Ketidaktaatan itu membawa keburukan di dalam hidupnya, saudara.
Tetapi ketaatan itu membawa perubahan tujuan hidupnya. Amin. Yang tadinya penjala ikan dijadikan Tuhan penjala manusia, diubah sama Tuhan. Visinya dirubah sama Tuhan, misinya diubah sama Tuhan. Kenapa? Ikut Yesus pasti mengalami banyak perubahan. Katakan amin, saudara. Jadi ini yang harus kita pahami baik-baik. 3 hal ini, saudara, biar kita semakin lari, semakin mengerti tuntunan Tuhan. Katakan amin. Sebentar kita akan masuk dalam perjamuan kudus, saudara. Saudara persiapkan hati dan pikiran saudara untuk kita masuk di dalam perjamuan kudus ini. Worship leader, musik, silakan. Persiapkan hati dan pikiran kita, baik yang konser maupun yang online, untuk tetap mengikuti perjamuan kudus ini. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam Yesusku. Pujian
mengingat semua kebaikan-kebaikan Tuhan serta pengorbanannya di atas kayu salib. Perjamuan kudus ini merupakan satu sakramen, artinya tanda dari sesuatu yang suci dan kudus yang mendatangkan anugerah dan berkat Tuhan bagi setiap kita yang percaya kepadanya. Asalkan setiap kita yang makan roti dan minum anggur yang melambangkan tubuh dan darah Kristus, kita tidak melakukannya dengan cara yang tidak benar, tapi melakukannya dengan benar. Artinya kita tidak menyimpan sakit hati, kita tidak menyimpan kebencian, kita tidak menyimpan kedengkian di dalam hati kita. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti dan minum cawan Tuhan, dia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu dia makan roti dan minum cawan dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya sendiri. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit dan tidak ingin dia meninggal. Mari Bapak Ibu yang terkasih, kita renungkan segala sesuatu kebaikan Tuhan, saudara. Kalau saudara diingatkan tentang seseorang, doakan dia. Kalau orang itu telah menyakiti hatimu, lepaskan pengampunan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, dia mengambil roti. Mari sidang jemaat yang terkasih, kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan dia berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari yang terkasih, kita angkat cawan anggur di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara yang terkasih, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan dengan darah Yesus? Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus. Mari ucapkan syukur saudara kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan.
Bapa. Firman-Mu menguatkan kami. Firman-Mu mengingatkan kami kembali ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan boleh kembali Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Mari sama-sama kita mau menyiapkan persembahan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Sebelum kita memberi, sama-sama kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Roh Kudus, Roh Allah yang hidup, meneraikan kebenaran firman-Mu Tuhan yang sungguh memberkati setiap kami. Kami percaya firman-Mu tidak kembali dengan sia-sia. Firman-Mu pasti mengerjakan seturut dengan kekuatan-Mu, mengubahkan kami Tuhan, membawa kami lebih lagi berjalan dalam kebenaran-Mu. Sebentar kami akan memberi bagi pekerjaan-Mu Tuhan. Biarlah Engkau memberkati setiap pemberian kami. Kami memberi dari dasar hati kami yang mengasihi Tuhan. Kami beri dengan sukacita, bukan dengan paksaan. Sebab kami tahu Engkau terlebih dahulu memberi yang terbaik dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Demi nama Tuhan Yesus kami siap memberi. Sama-sama kita katakan amin. GKI Bethlehem bisa juga melayani penyerahan anak, baptisan air, konseling, bimbingan pranikah, pemberkatan rumah, kantor, pelayanan orang sakit, pelayanan pelepasan. Bapak Ibu yang membutuhkan layanan dari GKI Bethlehem Tanjung Priok boleh menghubungi Ibu Esther atau pengerja setempat. Gereja GKI Bethlehem Tanjung Priok mengucapkan selamat ulang tahun, selamat happy anniversary buat Bapak Ibu yang merayakannya sepanjang bulan Juli. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kehidupan Bapak Ibu semua. Kegiatan di dalam Gereja GKI Bethlehem ada rumah doa dan pengajaran yang akan dilakukan setiap hari Jumat jam 7 malam. Kami mengundang Bapak Ibu untuk hadir bersama-sama mengalami lawatan Tuhan. Bagi Bapak Ibu yang rindu memberkati Gereja GKI Bethlehem Tanjung Priok, di atas terlihat dari nomor akun GKI Bethlehem Tanjung Priok yaitu BCA 0033221115. Jika
Jika Bapak Ibu rindu untuk membuka layanan koperasi atau membuka warung di rumah, kami Gereja GKI Bethlehem menyediakan untuk Bapak Ibu membuka warung. Kiranya Bapak Ibu boleh sama-sama kita memberkati dalam pekerjaan, bahkan membuka peluang-peluang usaha yang baru. Jika Bapak Ibu membutuhkan, silakan menghubungi Ibu Esther atau pekerja setempat GKI Bethlehem. Ada warta tambahan tanggal 25 Jumat 25 Juli 2025 ada pembukaan pengajaran Islamologi dan Kristologi yang akan dilayani oleh Bapak Pendeta Yovin John Stay di jam 18.00. Evangelism Vision untuk Bapak Ibu yang rindu hadir bersama-sama di dalam pembukaan pengajaran. Kami mengundang Bapak Ibu untuk sama-sama kita mengalami lawatan Tuhan. Untuk ibadah minggu depan akan disertai sekolah minggu. Kami juga mengundang Bapak Ibu untuk sama kita beribadah di minggu kedua, dan Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semua. Kita akan berdoa syafaat. Demikianlah warta sepekan GKI Bethlehem Tanjung Priuk. Kita akan berdoa syafaat. Mari kita tundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa. Bapa, terima kasih, kami bersyukur Tuhan buat sore malam hari ini Tuhan, akan firman-Mu yang sudah dibentangkan dan kami dengar pada sore malam hari ini. Kami bersyukur Tuhan, Tuhan mengingatkan kami untuk setiap kami boleh taat atas panggilan-Mu ya Tuhan, agar setiap kami anak-anak-Mu yang sudah masuk di dalam kehidupan kerohanian, di mana Tuhan memanggil kami dalam satu pekerjaannya Tuhan. Mari Bapa, kuatkan dan teguhkan hati kami untuk kami terus melangkah bersama-sama dengan Tuhan di satu proyeknya Tuhan yang Tuhan percayakan buat kami. Terima kasih buat firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini Tuhan boleh kami pegang dan kami renungkan, bahkan kami lakukan, agar kami seirama, seiring dengan Engkau ya Allah. Kau berkati Tuhan Bapak Pendeta Iksan Ferdinand Palopo yang sudah memberkati kami di dalam pemberitaan firman Tuhan. Kau berkati kehidupannya, Kau berkati pelayanannya, Kau berkati istri, ketiga anak dan mantunya ya Tuhan. Biar kehidupan rumah tangga dan keluarga besar hamba-Mu Bapak Pendeta Iksan Ferdinand Palopo selalu dilindungi, dibela dan diberkati Tuhan. Terima kasih Bapak. Kau juga berkati Tuhan anak-anak-Mu yang sudah ambil bagian dari worship leader Tuhan, tim musik yang ada, kameramen Tuhan, multimedia soundman Tuhan, kolektan, berdoa syafaat, guru-guru sekolah minggu asyir Tuhan. Berkatilah kami semua ya Allah. Kami tahu Tuhan jerih lelah kami Tuhan, Tuhan perhitungkan, hingga kami Tuhan mendapatkan kekuatan yang daripada Tuhan, hingga kami terus Tuhan mengiringi-Mu Tuhan, dan suatu kepercayaan yang Tuhan berikan atas kami. Kami terus pegang terus sampai akhir zaman ya Allah. Kau juga berkati Tuhan seluruh jemaat Tuhan yang hadir maupun konser maupun dalam online ya Tuhan. Kau berkati mereka satu persatu Tuhan dalam kehidupan mereka, dalam setiap pekerjaan, ya setiap usaha, setiap kerinduan mereka. Bapak, Kau hadir di tengah-tengah kehidupan anak-anak di tempat ini ya Allah. Engkau solusi yang terbaik buat setiap apa yang mereka boleh renungkan kehidupan mereka hari lepas hari ya Allah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau juga berkati gereja-Mu di tempat ini ya Tuhan. Kami percaya Tuhan gereja-Mu di tempat ini kami jadi dampak yang besar Tuhan bagi sekitar lingkungan gereja
Dan gerejamu Tuhan Yesus boleh berdiri di tempat ini semua karena kasih karunia-Mu ya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kau berkati Tuhan ketua sinode kami, ketua korwil kami, penasihat korwil. Biar hamba-hamba-Mu ya Tuhan letakkan pada posisi-posisi yang tepat. Mereka boleh berdiri Tuhan Yesus mengembangkan dan memperlebar kerajaan-Mu di muka bumi dalam wadah sinode CKI ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kau berkati bangsa kami Indonesia Tuhan. Dari presiden, wakil presiden, hingga aparat yang terendah RT RW, Engkau memberkatinya ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Ini doa dan permohonan kami yang kami alaskan pada doa yang Tuhan sudah ajarkan kepada kami. Mari Bapak Ibu bangkit berdiri, kita sama-sama berdoa. Bapak kami, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kami rindu menerima berkat daripada Tuhan melalui hamba-Nya. Mari saudara katakan tinggi-tinggi dan terimalah berkat dari surga. Yang berkat damai sejahtera Allah, berkat sukacita surgawi, bahkan berkat yang berlimpah-limpah. Terimalah itu di dalam nama Tuhan Yesus. Kasih Allah dan penyertaan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara dan saya sampai kesudahan zaman, sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang menjemput kita di angkasa yang penuh dengan kemuliaan.